Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tentang pengembangan bahan ajar LKS online. Selanjutnya materi yang pertama ada pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk materi atau sumber belajar yang disusun secara sistematis yang digunakan oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi bahan ajar membantu guru mengajar dan membantu siswa belajar secara mandiri maupun terbimbing. Menurut Depdiknas 2008, bahan ajar adalah seperangkat materi pembelajaran yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga peserta didik dapat belajar secara mandiri dan terbimbing. Nah, yang kedua ada fungsi bahan ajar bagi pendidik dan peserta didik. Yang pertama, fungsi bahan ajar bagi pendidik. Bagi pendidik, bahan ajar berfungsi sebagai alat bantu utama dalam mengelola proses pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Berikut fungsinya secara rinci. Yang pertama sebagai pedoman dalam mengajar, yang kedua sebagai pengatur kegiatan pembelajaran, yang ketiga sebagai alat evaluasi, yang keempat sebagai alat untuk menghemat waktu mengajar, yang kelima sebagai sarana inovasi dan kreativitas. Yang kedua ada fungsi bahan ajar bagi peserta didik. Bagi siswa atau mahasiswa, bahan ajar berfungsi sebagai sumber belajar utama yang membantu mereka belajar secara mandiri. Yang pertama sebagai panduan belajar mandiri, yang kedua sebagai alat untuk memperkuat pemahaman, yang ketiga sebagai media evaluasi diri, yang keempat sebagai sumber motivasi dan ketertarikan, yang kelima sebagai penunjang pencapaian kompetensi. Yang ketiga ada kriteria pemilihan bahan ajar. Pemilihan bahan ajar tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Bahan ajar harus relevan dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan karakteristik peserta didik dan layak digunakan dalam proses belajar mengajar. Berikut kriteria yang perlu diperhatikan. Yang pertama, relevansi dengan capaian pembelajaran bahan ajar harus sesuai dengan kompetensi dasar atau KD, tujuan pembelajaran, dan materi pokok yang hendak dicapai. Contohnya, jika tujuan pembelajaran adalah menulis teks deskripsi, maka bahan ajar harus berisi contoh teks deskripsi, langkah-langkah menulis, dan latihan terkait. Yang kedua, kelayakan isi-isi bahan ajar harus benar secara ilmiah dan faktual, up to date atau tidak ketinggalan zaman, sesuai tingkat kemampuan siswa, tidak menimbulkan kesalahan konsep. Misal, jangan menggunakan contoh teks atau data yang sudah tidak relevan dengan konteks masa kini. Yang ketiga, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. Bahan ajar harus disesuaikan dengan usia dan tingkat perkembangan kognitif siswa, latar belakang sosial budaya, minat dan kebutuhan belajar siswa. Contohnya, untuk siswa SD, gunakan bahasa sederhana dan ilustrasi menarik. Yang keempat, keterpaduan dan kebermaknaan. Bahan ajar perlu mengaitkan materi dengan kehidupan nyata agar lebih bermakna. Misalnya, bahan ajar tentang iklan dapat dikaitkan dengan contoh iklan yang media sosial yang sering dilihat siswa. Yang kelima, daya tarik dan interaktivitas. Bahan ajar yang baik harus menarik perhatian peserta didik agar menimbulkan minat belajar. Hal ini bisa dilakukan dengan menambahkan gambar, ilustrasi, atau video, aktivitas interaktif, desain tata letak yang menarik. Yang keenam, keterpakaian dan keterjangkauan. Bahan ajar harus mudah digunakan oleh guru dan siswa, dapat diakses atau terutama jika berbasis digital, tidak memerlukan biaya besar untuk menggunakannya. Yang terakhir, akurasi bahasa dan penyajian. Gunakan bahasa yang jelas, komunikatif, dan sesuai tingkat pendidikan, konsisten dalam istilah dan struktur, bebas dari kesalahan ejaan dan tata bahasa. Baik, materi yang selanjutnya adalah langkah pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar atau LKS online dapat dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama, yaitu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini mengidentifikasi tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, serta sarana dan prasarana yang tersedia.
Yang kedua yaitu perencanaan. Perencanaan ini menentukan kompetensi dasar, indikator pencapaian, materi, dan bentuk LKS online yang akan digunakan. Lalu yang ketiga adalah pengembangan desain. Membuat rancangan tampilan, struktur isi, aktivitas belajar, serta evaluasi. Lalu yang keempat adalah produksi. Produksi ini yaitu membuat LKS online dengan bantuan platform digital seperti Google Form, Live Worksheet, Wordwall, Canva, atau Learning Management System. Lalu yang kelima yaitu uji coba dan revisi. Menguji cobakan kepada siswa untuk melihat efektivitas dan melihat kekurangannya. Lalu yang keenam adalah implementasi dan evaluasi. Menetapkan bahan ajar dalam pembelajaran serta menilai hasil belajar siswa dan efektivitas bahan ajar. Lalu materi yang terakhir yaitu praktik menyusun bahan ajar. Yang pertama yaitu ada menentukan topik dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, ada menyusun indikator dan kegiatan belajar siswa. Lalu yang ketiga yaitu membuat isi LKS. Ini berisi petunjuk pengerjaan, materi ringkas, latihan soal interaktif, serta refleksi belajar siswa. Nah, yang keempat yaitu memilih platform digital. Misalnya, Google Form untuk soal otomatis, lalu ada Live Worksheet untuk LKS interaktif, dan Canva untuk desain visual menarik. Yang kelima yaitu ada menambahkan media pendukung seperti gambar, video, atau tautan sumber belajar. Nah, yang terakhir yaitu menguji dan memperbaiki. Pastikan LKS itu mudah dipahami dan berfungsi dengan baik di perangkat digital. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.